Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan salah satu berita kepada Bapak Ibu semua, yaitu terkait dengan honorer kembali. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya berita tentang honorer saat ini sangat banyak sekali. Hanya saja karena kesehatan saya kemarin yang sempat drop Bapak Ibu semua, saya tidak bisa menyampaikan setiap hari informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali untuk memberikan sebuah informasi terkait dengan honorer ini karena ada update terbarunya. Nah, sebelum kita ke informasi nih, coba Bapak Ibu semua bisa absen nih, tinggalkan jejak Bapak Ibu semua ketika sudah melihat video kali ini. Dari kabupaten mana saja sih Bapak Ibu semua, di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja mungkin Kabupaten Kediri hadir mas, Kota Surabaya hadir mas, di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @teddy aba channel, atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan salah satu berita dari jpnn.com. Di sini ada informasi bahwasanya 1,7 honorer jangan yakin, dahulu kantongi NIP 2024. Cermati pernyataan BKN ini. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Kok ini berbeda dengan penyampaian dari Menpan RB, di mana semuanya akan diangkat menjadi P3K. Apa sih maksud dari berita ini? Coba kita bahas bersama. Seperti yang saya sampaikan di sini ada judul bahwasanya 1,7 juta honorer jangan yakin, dahulu kantongi NIP P3K 2024. Cermati pernyataan BKN ini. Ini baru Bapak Ibu semua, yaitu Kamis 14 Maret 2024. jpn.com Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Bapak Abdul Wazir Anas memastikan 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP 2024, NIP P3K 2024. Memang benar, semua informasi seperti itu. Namun, nah ini Bapak Ibu semua, hal itu setelah melalui mekanisme pengangkatan SN P3K, salah satunya lewat tes. Semua tetap lewat tes, jangan berharap tanpa tes. 1,7 juta honorer akan diangkat menjadi SN P3K setelah melalui serangkaian tes, kata Menteri Anas dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI. Nah ini, jadi kemarin itu tanggal 13 Bapak Ibu semua, terdapat sebuah rapat yang dilakukan oleh Menpan RB bersama anggota Dewan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu semua tidak percaya, nanti saya akan tampilkan buktinya kembali melalui akun Instagram. Seperti apa sih hasil rapatnya? Nah, ini salah satu hasil rapatnya. Karena dari semua informasi-informasi yang ada, saya mengutip dari jpnn.com itu pasti benar informasinya. Jika ada rapat dan saya cross-check di akun medsos baik dari salah satu menterinya ataupun salah satu anggota DPR, memang benar. Nah, di sini Bapak Ibu semua, memang kemarin dilakukan sebuah rapat membahas tentang RUU ASN tersebut, turunannya, PP Manajemen ASN tersebut. Nah, jadi ini salah satu informasi yang kita dapatkan, merupakan salah satu penyampaian saat rapat tersebut. Kita lanjutkan saja. Dia menjelaskan 1,7 juta honorer itu sudah masuk dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN tahun 2021 kemarin. Kalau Bapak Ibu semua tidak mengetahui bagaimana langkah mengeceknya, apakah Bapak Ibu semua termasuk menjadi anggota atau menjadi pendataan non-ASN? Tidak, kita bahas di kesempatan berikutnya saja. Terus pantau Aba Channel ini. Nantinya, sebelum diangkat menjadi ASN P3K, data 1,7 honorer ini akan diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Tujuannya agar data honorer yang akan diangkat dan diberikan NIP P3K sudah sesuai atau sudah selesai. 1,7 juta honorer tersebut mau tidak mau harus diangkat P3K tahun ini.
karena mendatanya UU nomor 20 tahun 2023. Jadi setelah tahun ini tidak ada istilah honorer lagi kecuali PNS dan P3K. Nah nih, jadi selamat kepada Bapak Ibu semua yang telah masuk di pendataan non ASN kemarin. Sudah tidak ada lagi yang namanya honorer. Yang ada hanya dua jenis ASN, P3K dan PNS. P3K terbagi menjadi dua nantinya, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, kemudian bagaimana nasib setelah di tahun 2024 yang tidak masuk di pendanaan non-ASN? Seperti video yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akan nantinya ditindaklanjuti, tapi akan mendahulukan yang masuk di pendataan non-ASN terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Pada kesempatan yang sama, Pelaksana tugas PLT Kepala BKN, yaitu Haryomo Dwi Putranto, menyampaikan fakta yang cukup mengejutkan. Memang benar, 1,7 juta honorer yang didata pada 2021 itu sudah by name by address. Namun, kata Haryomo, 1,7 juta belum tentu bisa diangkat tahun ini semuanya. Itu karena sampai saat ini informasinya belum ada. Bahkan Pemda tidak semuanya mengusulkan formasi P3K 2024. Nah, nih. Lagi-lagi karena tidak ada usulan dari pemerintah yang di bawah, yaitu pemerintah daerahnya. Pemda tidak mengusulkan, itu banyak alasan juga, tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Anggarannya tidak ada. Nah, itu yang mengakibatkan bahwasanya untuk rekrutmen itu sangat sulit sekali. Kecuali nantinya seperti apa skemanya kan nih masih sampai dengan akhir 2024 pasti ada jalan Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Memang dari 2,3 juta honorer yang masuk di data BKN itu sudah by name by address. Yang sudah diangkat P3K sekitar 500.000 karena ada formasinya, terangnya. Kondisi itu berbeda dengan 1,7 juta honorer yang tersisa. Mereka masih harus menunggu formasi P3K 2024 yang ditetapkan Menpan RB Bapak Abdul Azwar Anas. Syukur-syukur kalau Pemda mengajukan semua formasi sesuai dengan jumlah honorernya. Faktanya, usulannya tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Dan pemerintah pusat juga harus berpikir, kenapa sih kok pemerintah daerah kok tidak bisa mengusulkan keseluruhan? Nah, itu perlu diinvestigasi sih seharusnya, agar diketahui apa penyebabnya dan bagaimana langkah untuk mengatasi solusinya. Nah, apakah Bapak Ibu semua sependapat nih? Coba cantumkan di kolom komentar di bawah, apa sih yang menjadi penyebab Pemda itu kok bisa tidak mengusulkan formasi pada Menpan RB, padahal jelas-jelas formasi dibuka secara seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Nah, tapi kenapa Pemdanya kok tidak mengusulkan? Coba Bapak Ibu semua bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Proses penetapan formasi P3K 2024 memang sedang berjalan. Akan dilihat seberapa yang bisa diangkat tahun ini atau berapa yang bisa diangkat di tahun ini. Intinya, kata Haryomo, seluruh honorer bisa diangkat menjadi P3K jika formasinya ada. Formasi ada tergantung usulan dari Pemda. Jika Pemda tidak mengajukan usulan formasi, bagaimana bisa honorernya diangkat menjadi ASN P3K? Kalau hanya menetapkan NIP P3K, BKN bisa bekerja cepat, tetapi semua tergantung formasinya, ada atau tidak, tegasnya. Sementara itu, Ketua Forum Honorer K2, Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Meliani Kahar, mengimbau rekan-rekannya untuk terus mendekati Pemda agar bisa meningkatkan formasi P3K 2024 sebesar jumlah honorernya. Pusat sudah memberikan peluang besar, tinggal bagaimana cara agar Pemda memaksimalkannya. Dekati Pemdanya agar peduli dengan honorer. Jadi Pemda sebagai mitra bukan musuh, pungkasian. Apa sapaan akrabnya kepada JPN.com Kamis. Nah, ini update informasinya memang benar Bapak Ibu semua. Semoga saja semua Pemda bisa mengusulkan formasi dengan jumlah tergantung dengan honorer, maksudnya mengusulkan formasi sesuai dengan honornya. Tapi saya yakin tidak akan mungkin bisa, karena Pemda juga berpikir bagaimana untuk membayar gaji mereka sementara APBD-nya sangat minim sekali. Nah, terus bagaimana solusinya? Bapak Ibu misalnya ada tanggapan, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe nih, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan bagi yang Bapak Ibu semua saat ini yang menjalankan ibadah puasa, selamat
Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga pada puasa kali ini atau bulan Ramadan ini bisa memberikan berkah bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.